Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Midalina Halawa. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Bangunan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana yang disebut dengan eksternalitas dan pengolahan sumber daya alam. Pendahuluan. Aktivitas manusia khususnya ekonomi telah menyebabkan terjadinya problema lingkungan. Problema tersebut salah satunya adalah permintaan sumber daya alam yang melebihi daya dukung alam dalam menyediakan sumber daya. Interaksi yang tidak seimbang antara dua aspek tersebut yang bisa menyebabkan terjadinya problema lingkungan. Karena menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Aktivitas ekonomi, baik berupa konsumsi dan produk yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, sering juga disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan bisa positif dan juga bisa negatif. Namun kebanyakan eksternalitas terhadap kegiatan ekonomi adalah negatif. Baik, konsep eksternalitas. Pada konsep eksternalitas ini pertama muncul berawal dari prinsip-prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh Ephraim Maslow tentang kurva penawaran yang menurun dari industri kompetitif. Lebih lanjut, Maslow mengatakan bahwa eksternalitas timbul ketika suatu variabel yang dikontrol oleh suatu agen ekonomi tertentu mengganggu fungsi, utilitas, atau fungsi kegunaan agen ekonomi lain. Sedangkan menurut Muller, eksternalitas suatu efek samping terjadi ketika kegiatan konsumsi atau produksi dari suatu individu atau perusahaan mempunyai dampak yang tidak diinginkan terhadap utilitas atau fungsi produksi individu atau perusahaan lain. Menurut Baumol atau Oates tahun 1975, konsep eksternalitas dibagi dalam dua pengertian yang berbeda. Pertama, eksternalitas yang bisa habis, sedangkan yang kedua adalah eksternalitas yang tidak habis. Dalam penjelasan ini ada dua, yaitu eksternalitas yang bisa habis. Eksternalitas ini merupakan suatu eksternalitas yang mempunyai ciri seperti barang individu, di mana jika barang itu dikonsumsi oleh seorang individu, maka barang tersebut tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain, sehingga eksternalitas dari barang tersebut akan hilang. Yang keduanya, eksternalitas yang tidak habis. Eksternalitas ini merupakan eksternalitas yang mempunyai ciri seperti barang publik, yaitu barang tersebut bisa dikonsumsi oleh orang lain dan juga tanpa mengurangi fungsi utilitas bagi seseorang. Atau dengan kata lain, sebenarnya konsumsi seseorang akan berasal tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor terjadi eksternalitas. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas bisa diidentikan dengan ketidakefisienan karena dalam pandangan ekonomi eksternalitas timbul karena salah satu dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Penyebab tidak terpenuhinya prinsip-prinsip alokasi sumber daya efisien antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik barang atau sumber daya publik. Kedua, ketidaksempurnaan pasar. Yang ketiga, kegagalan pemerintah. Barang publik. Barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik mempunyai dua ciri pokok, yaitu pertama, merupakan barang yang dikonsumsi umum karena tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya. Yang kedua, tidak ada eksklusivitas. Artinya, penawaran tidak diperuntukkan hanya untuk seseorang dan mengabaikan yang lainnya. Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, keindahan alam, air bersih, dan lain-lain.
Karena barang-barang di atas merupakan barang publik dan mempunyai eksternalitas yang tinggi, maka mendorong sebagian masyarakat dan konsumen untuk acuh tak acuh untuk menjaga kualitas sumber daya alam tersebut. Penanganan sumber daya alam yang bersifat publik, walaupun wajib dilakukan, namun bersifat fardhu kifayah. Artinya, kalau orang lain sudah menanganinya, maka hilanglah beban dan tanggung jawabnya dalam menyediakan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, penanganan masalah lingkungan dibutuhkan kesadaran oleh seluruh masyarakat. Dan sebagai contoh, jika si A mengatakan bahwa masalah pencemaran udara akan dilakukan oleh si B, maka si A tidak mau membayar untuk mengatasi pencemaran udara tersebut, karena masalah pencemaran tersebut sudah diatasi oleh si B. Jika si B mengatasi masalah pencemaran udara tersebut, maka si A bisa ikut menikmatinya karena tidak seorang pun yang bisa menghalanginya untuk bisa menghirup udara segar yang bebas dari polusi. Akibat upaya yang dilakukan oleh si B, keadaan ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya inisiatif dan rasa untuk memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada sumber daya alam yang bersifat barang publik. Selanjutnya, barang bersama. Barang bersama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan barang publik. Tapi dalam kasus barang bersama di sini menitikberatkan pada alokasi dan gangguan barang terhadap dan efek yang ditimbulkannya. Penggunaan barang ini tidak memenuhi prinsip kepemilikan. Barang yang mendorong ke arah alokasi yang efisien. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan barang tersebut tidak memiliki kendali dan tanggung jawab yang jelas terhadap kualitas dan prospek barang tersebut. Eksploitasi barang bersama cenderung menguntungkan siapa yang lebih dulu melakukan dan akan secara terus-menerus mengeruk keuntungan yang masih bisa diperoleh dengan mengabaikan pihak lain dan dampak yang ditimbulkannya. Barang bersama ini yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu ikan dan hutan. Baik, selanjutnya, ketidaksempurnaan. Masalah lingkungan bisa juga terkendali karena terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar atau pasar yang tidak sempurna, seperti pada kasus pada pasar monopoli, akan menyebabkan terjadinya eksternalitas negatif sumber daya alam dari lingkungan. Pasar monopoli atau bentuk-bentuk ketidaksempurnaan pasar yang lain akan memberikan keuntungan di atas keuntungan rata-rata bagi produsen yang ada di dalam pasar tersebut. Keuntungan di atas rata-rata tersebut akan cenderung untuk mendorong eksploitasi sumber daya alam yang akan berdampak pada rusaknya lingkungan, baik melalui proses pengambilannya dan proses produksinya. Baik, selanjutnya, kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan dan eksternalitas lingkungan tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar atau munculnya pasar persaingan tidak sempurna, akan tetapi juga disebabkan oleh karena kegagalan pemerintah atau government failure. Aksi pencarian keuntungan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan pemerintah bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu melakukan lobby dengan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukan aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah secara sah, misalnya memperlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu, seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa dan uang pelicin untuk keperluan tertentu. Untuk menghindari resiko
yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaannya antara aturan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktek ini, jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas. Dan selanjutnya, eksternalitas dan masalah lingkungan. Ada 4 interaksi dari pelaku ekonomi. Yang pertama, eksternalitas produsen terhadap produsen lain. Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternalitas terhadap produsen lain jika kegiatan itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Suatu proses produksi atau misalnya perusahaan pool menghasilkan limbah residu produksi, sisa yang beracun dan masuk ke aliran sungai, danau, atau semacamnya, sehingga produksi ikan terganggu dan akhirnya merugikan produsen lain yakni para penangkap ikan atau nelayan. Dalam hal ini kegiatan produksi pool tersebut mempunyai dampak negatif terhadap produksi lain atau yang disebut dengan ikan. Dan inilah yang dimaksud dengan efek suatu kegiatan produksi terhadap produksi komoditi lain. Nomor 2-nya, dampak produsen terhadap konsumen. Suatu proses dikatakan mempunyai eksternalitas efek terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas terhadap rumah tangga atau konsumen. Dalam hal ini, suatu pelaku ekonomi, perusahaan produsen yang menghasilkan limbah ke udara atau ke aliran sungai mempengaruhi pihak lain yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan berbagai bentuk. Sebagai contoh, kepuasan konsumen terhadap pemanfaatan daerah-daerah rekreasi akan berkurang dengan adanya polusi udara. Nomor 3-nya, dampak konsumen terhadap konsumen lain. Dampak konsumen terhadap konsumen yang lainnya terjadi jika aktivitas seorang atau kelompok konsumen tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Misalnya, bisiknya suara alat pemotong rumput, kebisingan bunyi radio atau musik dari tetangga, asap rokok seseorang terhadap orang sekitar, dan sebagainya. Lanjut nomor 4-nya, dampak konsumen terhadap produsen. Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi atau suatu produksi si produsen atau kelompok produsen tertentu. Dampak ini atau jenis ini misalnya terjadi ketika limbah rumah tangga terbuang dari aliran sungai dan mencemarinya sehingga mengganggu perusahaan tertentu yang memanfaatkan air, baik oleh ikan, nelayan, atau perusahaan yang memanfaatkan air bersih. Baik, sekian saja dari pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat.